Pertarungan Gojo dengan Sukuna berlangsung sengit dan memamerkan kemampuannya yang luar biasa di Jujutsu Kaisen manganya. Terlepas dari kekuatan Sukuna, Gojo lebih unggul di sebagian besar pertarungan terbesar Jujutsu Kaisen ini. Kemenangan Sukuna atas Gojo dimungkinkan oleh Shikigami terkuat Mahoraga yang dimiliki oleh Megumi yang dirasuki oleh Sukuna, yang memberikan Sukuna sarana untuk melewati limitless milik Gojo dan memberikan pukulan fatal kepadanya. Meskipun kematian Gojo tampaknya terlihat permanen, tapi masih ada harapan untuk kembalinya dia. Nah, para fans ini berspekulasi bahwa Gojo bisa kembali sebagai versi baru dari dirinya dan berpotensi mengorbankan kekuatannya dalam proses kebangkitannya tersebut. Nah, seperti apa teorinya? Berikut kita akan membahas kronologi kematian Gojo hingga teori dari para fans Jujutsu soal kebangkitan Gojo Satoru yang semakin dekat. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Gojo adalah karakter sangat penting dalam Jujutsu Kaisen. Faktanya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa dibilang adalah karakter paling populer di seluruh cerita yang disukai para penggemarnya karena karismanya yang luar biasa dan kemampuannya yang luar biasa. Gojo tidak diragukan lagi adalah salah satu karakter terbaik tidak hanya di Jujutsu Kaisen, tetapi juga di anime dan manga saat ini secara umum. Tentu saja berada di serial seperti Jujutsu Kaisen tidak pernah aman untuk karakter manapun, bahkan karakter utama sekalipun, termasuk yang terkuat seperti Gojo. Seperti yang mungkin diketahui para penggemar saat ini, Gojo sudah mati dan dia dibunuh oleh Sukuna ketika keduanya bentrok dalam pertarungan yang sangat ditunggu-tunggu di arc Culling Game, atau lebih tepatnya di arc terakhir Culling Game. Namun kematian itu bukanlah sesuatu yang final bagi Gojo. Tentu saja ada cara agar Gojo dapat kembali ke serial ini dan memberikan kabar gembira bagi para penggemarnya serta membuatnya terkejut. Nah, pertama-tama kita akan menjelaskan bagaimana Gojo meninggal. Gojo dibunuh oleh Sukuna di Jujutsu Kaisen. Gojo versus Sukuna adalah pertarungan yang sangat hebat, yang sangat dipuji oleh para penggemar akibat pertarungannya yang sangat seru. Nah, pertarungannya itu dimulai setelah Gojo dikeluarkan dari segelnya. Dan setelah keluar, Gojo tanpa basa-basi langsung menghampiri Sukuna untuk menjanjikan bahwa pertarungan dengannya akan dimulai. Sejak awal sudah jelas bahwa pertarungan ini tidak akan mudah bagi kedua petarung ini, yaitu Gojo dan Sukuna. Pertarungan mereka adalah pertarungan antara yang terkuat dalam sejarah melawan penyihir modern terkuat, dan itu pastinya akan menjadi pengalaman yang sangat mendebarkan bagi para fansnya saat melihat pertarungan tersebut. Sejak awal terlihat jelas bahwa pertarungan mereka terlihat seimbang. Sukuna akhirnya menemukan tandingannya dan seseorang yang bisa mendorongnya melampaui batas kemampuannya. Sementara itu, Gojo juga akhirnya menemukan seseorang untuk menguji batas kemampuannya. Dan sepanjang pertarungan, kedua karakter ini terus berusaha untuk mengungguli satu sama lain. Tentu saja mereka memiliki perbedaan dalam gaya bertarungnya. Sukuna yang memiliki lebih banyak energi terkutuk mengandalkan teknik terkutuknya yang luar biasa yang memungkinkannya dia untuk memotong dan membongkar, atau cleave and dismantle. Sementara itu, Gojo memanfaatkan limitless secara luar biasa, dan pada saat yang sama, teknik kutukan terbaliknya yang menakjubkan itu membuat dirinya memiliki teknik terkutuk yang menjadi hampir tak terbatas. Dan di sebagian besar pertarungan, Gojo jelas lebih unggul meskipun dia tidak memiliki banyak energi terkutuk. Efisiensinya saat menggunakan energinya sungguh luar biasa. Bahkan Sukuna pun tidak bisa menandingi efisiensi tersebut. Di pertarungan tersebut, Gojo benar-benar brilian saat bertarung melawan Sukuna, dan dia pastinya unggul di dalam banyak kesempatan. Dan faktanya, Gojo bahkan mendaratkan banyak pukulan mematikan pada Sukuna, dan Sukuna harus mengandalkan penggunaan teknik 10 bayangannya untuk melakukan pertarungan yang seimbang kepada Gojo. Walaupun dirinya terlihat curang dengan mengeluarkan kedua cimeranya yang sangat kuat, tapi seandainya Sukuna tanpa teknik ini, pastinya Sukuna akan semakin sulit melawan Gojo. Selain itu, bagi Sukuna, Megumi tidak hanya digunakan sebagai sandera untuk melawan Gojo,
Tapi pada saat yang sama, teknik seperti Mahoraga atau teknik Chimera lainnya yang digunakan Sukuna itu untuk melawannya menjadi terlalu sulit untuk dihadapi dalam pertempuran, yang mana kekuatan tersebut akan semakin kuat jika Sukuna yang menggunakannya. Mereka atau Sukuna dengan Shikigami-nya tentu saja mengambil banyak hal dari Gojo, dan ini adalah strategi yang digunakan Sukuna untuk mengalahkannya. Namun alasan terbesar mengapa Gojo akhirnya mati adalah karena Shikigami Jenderal Ilahi Mahoraga akhirnya mendapatkan atau memberikan cetak biru kepada Sukuna untuk mengatasi Infinity yang menyelimuti Gojo itu. Karena pada dasarnya Mahoraga dapat beradaptasi di setiap teknik kutukan, sehingga Sukuna yang memiliki Mahoraga dapat mengambil cetak biru dari teknik Mahoraga tersebut atau mengkopinya dan membuat kekuatan tersebut untuk menyerang Gojo, yang mana cara kerjanya adalah dengan hanya menyaksikan Mahoraga mengeluarkan kekuatannya tersebut, Sukuna bisa menang dengan mengambil alih teknik tersebut dan akhirnya meluncurkan tebasan kuat ke arah Gojo yang bisa membelah seluruh ruang dimensi di sekitar Gojo, yang membuat teknik Infinity Gojo tidak berguna. Dan teknik ciptaan Mahoraga ini sebenarnya bukan dikhususkan untuk menebas Gojo, melainkan dunia itu sendiri atau dunia ruang itu sendiri, yang dimana teknik Infinity Gojo beserta Gojonya ada di dalam dunia tersebut, yang membuatnya terkena tebasan dari Mahoraga ataupun Sukuna. Karena jika Sukuna atau Mahoraga menebas dunia itu sendiri, maka Gojo yang di dalam dunia itu juga akan ikut tertebas beserta teknik Infinity-nya, dan akibatnya Infinity yang dilewati oleh tebasan tersebut dan Gojo akhirnya terbelah menjadi dua. Lalu, kelahiran kembali Gojo sebelumnya di Jujutsu Kaisen. Ketika Gojo mulai bertarung melawan Sukuna, sudah pasti dan sudah jelas bagi para kalian yang sudah tahu bahwa dari dua karakter ini akan menghadapi kerugian besar. Namun tidak banyak para penggemar yang meramalkan bahwa disinilah Gojo akan mati. Dan pada akhirnya, Gojo adalah karakter yang sangat kuat, yang dalam banyak hal akan menghambat pertumbuhan generasi berikutnya. Oleh karena itu, membunuh Gojo di arc tersebut adalah hal yang perlu dilakukan demi melihat perkembangan karakter lainnya yang lebih lemah dari Gojo, agar tidak bergantung kepada Gojo yang terkuat, dan juga demi kesejahteraan generasi berikutnya di Jujutsu. Namun, pada saat yang sama, Gojo memiliki alur ceritanya sendiri, dan dia juga bukan sekedar alat untuk perkembangan karakter lainnya. Semua poin plot ceritanya telah ditinggalkan, dan meskipun itu memang buruk, hal ini juga memberikan harapan kepada penggemar bahwa ceritanya belum berakhir, yaitu cerita Gojo itu sendiri. Dan ini bukanlah pertama kalinya Gojo mati dalam serial ini, dan mungkin juga bukan yang terakhir kalinya. Saat Gojo bertarung melawan Toji, dia benar-benar hancur dalam pertarungannya dan dikalahkan, dan Gojo dibiarkan mati tergeletak. Namun ternyata sesaat sebelum kematiannya, Gojo memanfaatkan teknik kutukan pembaliknya, dan karena Gojo memiliki banyak waktu karena telah ditinggalkan oleh Toji, dia memanfaatkan waktunya untuk menciptakan teknik kutukan terbalik untuk pertama kalinya dan belajar cara menyembuhkan dirinya. Dan setelah kebangkitannya yang pertama, Gojo akhirnya kembali menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya, dan kemudian menghabisi Toji dengan teknik barunya, yaitu Hollow Purple yang sangat kuat. Dan jika Gojo telah kembali sekali, dia pasti bisa kembali lagi. Dan para fans atau para penggemar pastinya akan bertaruh dengan hal itu, karena hal itu pasti akan terjadi lagi, yaitu kebangkitan Gojo yang kedua. Dan untuk kembalinya Gojo dari kematian, sebenarnya hal itu sama sekali belum ada kepastian bahwa Gojo akan kembali dari kematian. Tapi meskipun begitu, karakter seperti Gojo pasti bisa kembali. Ketika Gojo meninggal, dia memiliki dua kemungkinan di depannya, yaitu pergi ke utara dengan berpegang teguh pada versi dirinya, atau tidak ingin merubah dirinya dan tinggal bersama orang lain yang dia kenal yang telah meninggal, atau pergi ke selatan yang mencari versi dirinya yang baru. Nah, dari hal itu, para fans tidak bisa melihat pilihan yang dia buat. Namun, mengetahui siapa Gojo itu, kemungkinan besar dia akan pergi ke selatan, sesuai dengan reaksi Gojo itu sendiri dan reaksi para teman-temannya di dunia afterlife tersebut. Dan karena itu, hal ini bisa memaksa Gojo untuk kembali sebagai versi dirinya yang lebih baru. Dan ini berarti bahwa Gojo akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Dan ada kemungkinan bahwa untuk hidup kembali, Gojo harus memberikan pengorbanan yang setara dengan menggunakan Binding Vow seperti teknik terkutuknya, atau mungkin yang sangat berat lagi seperti Six Eyes miliknya.
Namun dengan cara ini setidaknya Gojo bisa kembali. Nah, sebelumnya, para fans atau para penggemar juga bertaruh pada Gojo untuk memanfaatkan teknik terkutuk terbalik untuk menyembuhkan dirinya sendiri lagi karena otaknya masih utuh. Dan Gojo menyebutkan bahwa selama otaknya tidak hancur, dia selalu bisa menyembuhkan dirinya sendiri, bahkan dari ambang kematian. Namun, sepertinya dia tidak akan sembuh dalam waktu yang sangat dekat. Dan ceritanya telah berkembang cukup pesat sejak Gojo meninggal dan dia belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan kembali. Kemungkinan dia akan mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, seperti Shoko atau Yuta. Tapi di saat yang sama, ada kemungkinan juga bahwa Gojo akan memicu kelahiran kembali sendirian dengan mengorbankan kekuatannya dan hidup kembali sekali lagi untuk mengawasi murid-muridnya mencapai level baru yang lebih kuat dari dirinya. Selain itu, karena tujuan Gojo belum tercapai untuk menguburkan tubuh Geto dengan layak, pastinya teori ini juga akan kemungkinan berhasil bagi Gojo untuk bangkit kembali dan kemudian berurusan dengan Kenjaku untuk menguburkan tubuh Geto dengan layak. Tapi pada akhirnya, Gojo memiliki mimpi yang ingin dia wujudkan, yaitu menghancurkan tatanan Jujutsu saat ini dan menciptakan dunia yang lebih baik dengan caranya sendiri. Dan itulah alasannya menjadi seorang guru Jujutsu, dan dia tidak bisa menyerah begitu saja pada cita-citanya. Maka dari itu, karena Gojo mati dengan penyesalan tersebut, sudah pasti dia akan bangkit kembali, entah dengan cara apapun atau menjadi apapun. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kronologi kematian hingga teori para fans Jujutsu soal kebangkitan Gojo Satoru yang semakin dekat.